Hai guys, aku mau review CPU cooler yang masuk rank terlaris di salah satu marketplace online. Kalian pasti udah tahu ya, Kyosama KA200DW. Spesifikasi lengkap bisa kalian lihat di bagian samping box ini. Yang jelas, cooler ini support Intel LGA 1700 dan punya fan ARGB yang bisa disinkron. Kita nggak dapat manual atau petunjuk buat masang, tapi cooler ini pakai bracket Intel yang umum dipakai di cooler low budget ya. Ini juga kita dapetin thermal paste merek nggak jelas bertuliskan for LED CPU cooler. Kalau nggak LED berarti nggak bisa pakai ini nih. Penampakannya kayak gini, dan hal pertama yang aku notice adalah warna putihnya yang belang antara fan dengan cover atasnya. Fan-nya ini putihnya agak lebih ke biru-biruan ya. Nempel stiker fan-nya pun nggak center di tengah guys. Tapi paling nggak ini fan ada karet damper di ujung-ujungnya ya. Fan ini nggak ada mereknya, nggak ada label apa-apa di bagian belakangnya ini. Dan cuman pakai kabel 3 pin nggak PWM dengan warna putih yang lagi-lagi nggak seragam. Colokan RGB 3 pinnya nggak ada cabangnya guys, jadi bikin penuh port kalau dicolokin di mobo tanpa splitter. Heatsinknya biasalah ya, tipis gampang penyok. Cover atasnya ini bisa dicopot guys, dan isinya cuma sehelai LED strap yang ditempel di heatsink. Covernya sendiri catnya agak kurang bagus, terkesan tipis dan kurang rata kayak hasil semprotan pilok. Tapi ya daripada nggak ada covernya. Untuk bagian baseplate-nya ini juga lebarnya biasa aja, nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu mulus finishingnya. Wajar lah ya, namanya juga cooler murah. Anyway, buat bandingin KA200DW ini, aku udah siapin cooler yang harganya sedikit lebih mahal. Ini adalah Deepcool AG200 yang performanya masih kalah dengan ID Cooling M40392 di harga yang sama juga. Bisa kalian lihat desain fan-nya jelas beda ya. AG200 jauh lebih solid. Selain itu, heatsink AG200 juga sedikit lebih tinggi. Nggak kayak KA200DW yang tingginya ini lebih cocok kalau dipasangin fan ukuran 8 cm. Overall build quality fan, sink maupun copper head pipe di AG200 kelihatan lebih solid. Penampakan KA200DW saat terpasang kayak gini ya guys. Tanpa dicolokin kabel ARGB 3 pinnya pun cooler ini bisa otomatis nyala RGB dengan efek gradasi rainbow. Dan kalau dicolokin ke controller maupun mobo, jelas bisa diganti-ganti efeknya sesuai pilihan yang ada di controller maupun aplikasi dari mobo kalian masing-masing. Menurut aku, ini cahaya RGB defaultnya terlalu silau guys. Bakal ganggu kalau PC kalian ada di sebelah monitor. Selanjutnya langsung kita tes performanya. Seperti biasa, aku tes pakai platform AMD AM4 dengan prosi Ryzen 7 1700 di 3,2 GHz fixed clock tanpa boost dengan RAM 16GB dual channel. Pertama-tama kita coba di CPU-C. Di sini KA200DW menghasilkan suhu maksimum di 45,9 derajat Celcius, suhu normal ya. Sedangkan pembandingnya Deepcool AG200 suhu maksimumnya ada di 41 derajat Celcius, jauh lebih adem guys. Kedua, kita coba di Webram Benchmark. Di tes multicore ini, KA200DW suhu maksimumnya terbaca di 51 derajat Celcius, masih termasuk wajar. Tapi kalau dibandingin sama AG200, bedanya lumayan jauh guys. AG200 suhunya jauh lebih rendah, yakni di 44,6 derajat. As expected sih ini. Ketiga, kita tes di Cinebench R20. Di tes yang berat ini, suhu max KA200DW terbaca di 59 derajat Celcius. Sedangkan pembandingnya, AG200 suhunya cuman mentok di 49,4 derajat.
Keduanya ini jalan di CPU package power yang sama ya, 81 watt. Intinya performa KA200DW ini kurang oke lah. Plusnya cuman fan yang silent, ARGB, dan penampilannya oke. Jadi sekian videoku ini, jangan lupa like dan subscribe ya. See you!